Pernah nggak sih bunda-bunda bingung mending pakai breast pad atau penampung ASI? Di sini aku bakal review nih, kayak gimana sih kelemahan dan kelebihannya. Nah, saksikan ya di Cerita Bunda. Jadi bunda-bunda buat yang habis melahirkan ya, penting banget buat bunda-bunda semua itu punya barang-barang ini. Kenapa? Karena buat bunda yang asinya rembes gitu ya, pasti nggak enak banget. Apalagi pengalaman aku waktu hamil anak pertama itu, aku tuh belum kenal ya yang namanya breast pad, yang namanya penampung ASI, aku nggak tahu. Jadi waktu itu aku sehari itu bisa ganti baju banyak banget, ada kali 10 baju. Itu benar-benar banyak banget. Kenapa? Karena rembes terus, jadi ASI aku tuh kemana-mana ya, padahal aku udah pakai bra gitu kan istilahnya. Tapi ya karena rembes jadi baju aku selalu basah gitu, walaupun di dalam rumah kan nggak enak ya, bau amis gitu kan jadinya bajunya, dan ke badan kita juga jadi nggak enak gitu. Nah terus abis itu aku searching, ternyata aku dapatlah ini gitu kan. Dan ini pun untuk si breast padnya tuh, ini aku udah coba beberapa merek, dan untuk merek yang paling cocok sih di aku ini ya, walaupun harganya si Iris ini tuh lebih mahal, tapi dia tuh penampung untuk ASINya tuh lebih banyak gitu ya. Ini aku lupa sih dia bisa menampung ASI berapa mili ya itu, cuma ini banyak ya nih dia bisa lebih dari 140 mili untuk menampung ASINya gitu kan ya. Jadi memang ini tuh super bagus, jadi aku pakai ini tuh nggak pernah bocor gitu kan, walaupun dia setipis ini gitu, tapi bagus. Jadi aku rekomendasiin ke kalian kalau misalnya kalian punya ini. Nah yang pertama tuh, jadi aku beli ini dulu ya teman-teman ya, aku beli breast pad, dan itu tuh karena aku tuh berbulan-bulan gitu ya aku deres, jadi aku harus pakai tiap hari ini gitu. Dan lumayan juga ternyata ya keluar uangnya gitu kan, keluar budgetnya tuh lumayan juga. Dan akhirnya aku berpikir sebaiknya pakai apa gitu ya yang bisa menghentikan ASI biar ASIku nggak rembes gitu kan. Apa sebaiknya aku berhenti aja konsumsi booster ASI kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku berhenti untuk konsumsi booster ASI kan kasihan juga ya kalau ASInya sedikit buat baby gitu kan. Itu kan ASI tuh hal yang terpenting gitu kan, makanan yang terpenting hidup dan matinya baby istilahnya, apalagi sampai usia 6 bulan. Si bayi itu kan dari usia 0 sampai 6 bulan ya harus dikasih ASI gitu kan, nggak bisa dikasih apapun, bahkan air putih pun nggak boleh gitu ya teman-teman. Nah akhirnya setelah aku searching lagi, aku tanya-tanya lagi, ternyata ada ini teman-teman ya, ada penampung ASI ya. Ini penampung ASI kayak gini, dan itu tinggal ditempelin aja ya ke PD kita ya, payudara kita. Terus di sini tuh enaknya lagi, dia tuh kalau misalnya udah ditempelin gitu ya, kalau udah penuh, ini tinggal dibuka aja tuh. Itu ada pembukanya, jadi tinggal dialirin. Ini kan bisa dibuka ya tuh, ada bolongnya. Jadi teman-teman kalau misalnya udah penuh asipnya, bisa dikonsumsi lagi nih buat si kecil nih. Jadi tinggal dibuka aja. Ini kan ada lubangnya ya, ada penutupnya, tinggal dibuka terus dituangin ke botol susu anaknya gitu. Ini praktis banget, dan ini bisa dipakai ulang gitu ya. Karena ini bisa dipakai ulang, jadi dia lebih murah gitu. Dan harganya pun di online shop itu ada harga yang paling murah sampai paling mahal gitu ya. Yang paling murah tuh cuman sekitar 17.000 gitu ya. Tapi aku ini beli yang harganya di rate pertengahan ya, jadi nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Karena yang paling mahal itu sekitar 500 ribuan, ada yang harganya 500 ribuan. Ini aku beli itu sekitar 150-an ya, kayak gini udah dapet 2 kayak gini. Dan ini tuh kepake banget menurut aku ya. Nah terus kalau misalnya teman-teman nih nanya mending pakai yang mana kak, kalau ini udah bisa cuci ulang ini nggak usah dibeli dong gitu. Nah ternyata ini harus juga dibeli, karena
kita kan kalau keluar ruangan gitu ya, kalau kita ke ruangan nggak mungkin kita pakai ini gitu ya. Ini tuh harus dibuka gitu, buka tutup, dan ini juga nggak bisa dipakai seharian ternyata, apalagi kalau kita lagi tidur nggak bisa pakai ini gitu. Makanya ini adalah dua hal yang penting menurut aku dan nggak bisa dibandingin juga. Tapi kalau memang dibandingin dari budget ya lebih banyak keluar yang ini ya, yang si Iris ya gitu, tergantung pemakaian. Kalau teman-teman sering keluar rumah pasti yang ini lebih banyak keluar gitu kan. Tapi kalau bunda-bunda itu di rumah aja gitu kan, maksudnya jagain anak, ini pasti kepakainya tuh paling di malam hari aja ya, kalau misalnya bunda-bunda mau tidur gitu ya. Nah kayak gitu bunda-bunda. Nah terus ini untuk yang penampung ASI ini juga ada kelemahannya nih, dia tuh ini nggak ada size-nya ya. Jadi yang aku beli dari beberapa tempat itu, dan aku lihat gitu ya di deskripsinya pas mau beli, dia tuh untuk lingkarnya sendiri ini tuh memang nggak ada size-nya gitu. Jadi ya udah gitu, size-nya ya segini-segini aja gitu ya. Nah ini tuh aku bakal kasih lihat ini lingkarnya sendiri, lingkar meternya berapa sentimeter tuh. Ini untuk dalamnya itu sekitar 3,5 cm ya bun ya, nih 3,5 cm. Dan untuk diameternya sendiri, diameter besarnya itu 9 cm gitu ya, ini 9 cm. Jadi ini daya tampungnya juga nggak terlalu banyak ya, kalau kayak gini menurut aku nggak terlalu banyak. Jadi harus sering-sering dibuka gitu ya. Itulah kelemahannya gitu ya. Cuman yang jadi kelebihannya adalah dia bisa cuci ulang. Terus dia juga bisa disterilkan gitu ya, bisa disterilkan, bisa masuk microwave juga gitu ya ini tuh ya. Jadi ini super praktis dan bunda harus punya juga ya, minimal 2 gini menurut aku harus punya. Nah kalau yang si breast pad yang Iris ini, dia juga sebenarnya nggak ada size-nya ya bun ya, cuman karena dia itu seperti pembalut dan tipis, ini lingkarnya agak besar. Tapi lingkarannya agak besar juga dia tuh apa ya, dia tuh aman menurut aku ya, karena kan nggak masukin puting kita ke dalamnya kan, ini langsung aja kan kayak pembalut gitu pakainya. Kalau ini kan puting payudaranya masuk kan kayak gitu, jadi memang yang ini agak-agak riskan pakainya gitu ya. Jadi harus lepas pasang, dan ini harus cepet-cepet gitu, nggak bisa tahan lama, harus dikeluarin lagi gitu lah setelah berapa jam, nanti cuci ulang pakai lagi kayak gitu. Oke bunda-bunda, nah itu dia review dari aku ya mengenai kelemahan dan kelebihan dari masing-masing breast pad ataupun penampung ASI ini. Mudah-mudahan bunda-bunda suka, dan buat bunda-bunda yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan bunda-bunda jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.